Saudaraku, saya tertarik untuk membahas tentang kebangkitan Yesus. Pada suatu kali, Yesus diminta tanda untuk supaya orang percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu anak Allah. Lalu Yesus berkata, tidak akan diberikan tanda untuk angkatan yang tidak percaya ini, kecuali tanda Yunus. Ya, apa itu tanda Yunus? Tentu kita tahu bahwa Yunus ini pernah berontak lawan Allah. Akibatnya dia dibuang, dia melarikan diri, kemudian dia dibuang ke laut. Tetapi Allah kemudian menyelamatkan dengan mengirimkan ikan yang besar. Ya, Yunus di dalam perut ikan, kemudian beberapa saat kemudian Yunus dikeluarkan dari perut ikan, kemudian Yunus berangkat untuk mengabarkan yang ditugaskan oleh Allah, maka penduduk kota Niniwe itu pun akhirnya bertobat. Ya, Saudara bisa lihat di Alkitab, penduduk Niniwe itu akhirnya bertobat. Luar biasa, ya. Nah, tanda Yunus ini yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya orang yang tidak percaya itu jadi percaya. Nah, bagaimana sih logikanya? Begini saudaraku, saya jelaskan. Yunus itu keluar dari perut ikan setelah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Bayangan saya ketika ikan itu memuntahkan memuntahkan Yunus, maka ada orang yang melihat. Ya, ini bayangan saya, imajinasi saya ya, bisa jadi salah ya. Saya bayangkan ada orang yang melihat peristiwa di mana Yunus ini dimuntahkan dari perut ikan. Atau kalaupun tidak dilihat orang, lalu Yunus ini menceritakan apa yang dialaminya. Nah, akibat peristiwa ajaib yang terjadi pada Yunus, maka berita yang dibawa oleh Yunus ini dipercayai oleh orang Niniwe. Ya, bayangkan, orang ini habis di dalam perut ikan 3 hari kemudian dimuntahkan. Sekarang membawa kabar teguran kepada Niniwe. Maka orang-orang Niniwe pasti akan, wah, orang ini pasti bukan sembarang orang. Ya, mereka pun menurut. Dan Alkitab menyatakan orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Nah, begitu juga dengan kematian Yesus. Kalau Yesus yang sudah mati itu, maaf tadi saya keliru. Begitu juga dengan kebangkitan Yesus. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka orang bisa meragukan apakah ajarannya Yesus ini benar atau salah. Tetapi karena Yesus dibangkitkan dan itu terjadi, mereka semua tahu, maka seharusnya orang percaya bahwa Yesus ini diperkenan oleh Allah. Soalnya kalau tidak diperkenan oleh Allah tentu tidak dibangkitkan, bukan? Ya. Maka kalau Yesus ini diperkenan oleh Allah, itu sudah pasti apa yang disampaikan Yesus adalah benar. Dan karena benar, seyogyanya dituruti. Nah, saudara-saudaraku, bagi Anda yang tidak percaya kepada ajaran Yesus, kepada apa yang disampaikan oleh Yesus, ingatlah bahwa Yesus itu benar-benar dibangkitkan oleh Allah. Dan itu menunjukkan Yesus ini diperkenan oleh Allah. Oleh sebab itu, pelajarilah pesan-pesannya, pelajarilah teladannya. Karena teladannya itu pasti benar. Kalau salah,
Tidak mungkin Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, kalau salah berarti Yesus akan dihukum oleh Allah. Ya, dengan kebangkitan ini, ya seperti Yunus yang kemudian dimuntahkan dari perut ikan, maka pekabarannya Yunus itu punya power. Demikian juga dengan kebangkitan Yesus itu menunjukkan apa yang disampaikan oleh Yesus itu powerful dari Allah. Nah, hal yang menyedihkan adalah banyak saudara-saudara yang kemudian terhasut sehingga mengatakan Yesus itu tidak mati, sehingga tidak perlu bangkit. Ya, karena Yesus tidak mati, maka Yesus tidak perlu bangkit. Itu artinya tanda Yunus itu pun akan diupayakan oleh iblis untuk digagalkan. Ya, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda. Mungkin Anda termasuk yang terprovokasi oleh itu. Sehingga Anda tidak percaya Yesus mati, dan kalau Yesus tidak mati maka tidak perlu dibangkitkan. Mungkin Anda terprovokasi, tapi bayangkan ya. Para rasul itu dulunya adalah orang-orang yang ketakutan. Ketika Yesus ditangkap, para rasul itu ketakutan dan lari berpencar. Bahkan di dalam satu ayat kita bisa menemukan para rasul itu berkumpul tapi tempatnya dikunci, digembok, di ruang tertutup karena bersembunyi. Jadi mereka ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian setelah Yesus menampakkan diri, ya, maka para rasul itu dengan mata kepala sendiri mereka melihat keajaiban ini. Maka mereka yang tadinya takut berubah menjadi tidak takut mati. Anda bayangkan? Mereka ini bukan sendiri-sendiri ya. Tapi semua rasul-rasul, murid-murid Yesus itu, mereka tidak takut mati. Itu artinya apa? Artinya peristiwa kebangkitan itu dengan mata kepala mereka, mereka saksikan sendiri. Sehingga mereka mempercaya Yesus semakin full, semakin mantap. Itu sebabnya kalau ada orang dari generasi yang berbeda tiba-tiba menegasi kebenaran ini, menolak kebenaran ini dengan mengatakan bahwa Yesus tidak mati sehingga tidak perlu dibangkitkan. Coba bandingkan dengan kehidupan para rasul. Sekali lagi, mereka tadinya ketakutan, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus, ya tentu saja dengan datangnya Roh Kudus, membuat mereka tak lagi takut mati. Ya, tentu ya tidak ada orang yang rela mati demi kebohongan, apalagi matinya berjamaah. Ya, tentu tidak ada orang yang rela mati untuk kebohongan. Artinya yang mereka beritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit, itu adalah peristiwa yang real terjadi, yang disaksikan oleh mata kepala mereka. Saudaraku, melalui renungan ini saya mengajak, percayalah kepada Yesus. Kenapa? Buktinya Yesus dibangkitkan oleh Allah. Artinya semua yang dilakukan Yesus itu berkenan kepada Allah. Mungkin kita berbeda untuk memahami Yesus itu siapa. Mungkin kita berbeda. Oke, tidak masalah. Tetapi setidaknya pelajarilah ajaran-ajarannya. Pelajarilah pesan-pesannya. Itu pesan yang benar. Bahwa Yesus menyampaikan kebenaran yang dari Allah. Ikutilah itu. Maka kita semua akan diselamatkan.
percayalah kepada Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Jadi percayalah kepada Yesus. Jangan lawan dia. Jangan tinggalkan dia. Kepada para teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang sudah mu'alaf, saya tidak berpusing dengan agama apa Anda hendak pindah. Tetapi saya hanya mengingatkan, walaupun mungkin Anda sudah berpindah agama, jangan tinggalkan Yesus. Apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Ikuti dia. Demikian, semoga bermanfaat.